Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berada pada persekutuan kaum lanjut usia. Sekalipun di tempat kita masing-masing, kita sehati untuk ada di dalam ibadah kita karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita memulai ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 kita lakukan. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami percaya melalui media pada saat ini yang kami pergunakan untuk menyatukan hati kami datang menyembah Tuhan. Persekutuan kaum lanjut usia senantiasa boleh merasakan pimpinan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sekarang ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin Tuhan berikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan kami menghayati dalam kehidupan kami dengan segala apa yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan yang bersyukur kepadamu dan kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 2. Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 2. Yang mengatakan Efraim tidak mau bertobat, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku.
apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kehidupan kita hingga saat ini, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia melindungi kita dan Dia menjaga kita. Sehingga di dalam kehidupan yang kita jalani hingga sampai saat ini, kita tetap merasakan bagaimana cinta Tuhan di dalam keberadaan kita di masa tua kita. Tentu anugerah Tuhan sudah kita rasakan lewat perjalanan kehidupan kita, sehingga dengan demikian bahwa kita selalu menyadari hanya di dalam pertolongan Tuhan kita menemukan kebaikan-kebaikan hidup. Segala sesuatu yang ingin kita capai dalam kehidupan kita di masa tua ini bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita tentang bertobatlah, Allah akan menghapus atau melupakan dosamu. Bangsa Israel selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak dengan sungguh-sungguh menyadari hidup mereka dan diri mereka sebagai milik kesayangan Allah, atau dengan kasih sayang Allah mereka meremehkan Tuhan, sehingga menganggap kalau mereka melakukan dosa maka Allah akan mengampuni. Jikalau di dalam kehidupan kita atau kehidupan umat Tuhan itu ketika melakukan perbuatan-perbuatan jahat, bahwa tentu saja Allah tidak terus-menerus untuk melihat umatnya melakukan perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, penting bagi Tuhan supaya umatnya selalu sadar akan kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana mereka harus melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka dengan demikian, Allah yang penuh kasih itu, yang mau menghukum umatnya,
Ia tentu saja tetap menjaga mereka supaya mereka tidak binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu dikatakan bahwa mereka tidak berpikir bahwa perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Tuhan itu akan diingat oleh Tuhan. Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan mereka. Dan Tuhan mau memperbaiki kehidupan mereka. Tuhan mau merangkul mereka kembali supaya mereka tidak terus-menerus melakukan kejahatan. Kadang-kadang mereka berpikir untuk supaya di mana mereka pun dalam melakukan perbuatan dosa itu sesungguhnya sebagai perbuatan yang dipaksa untuk melakukannya, atau melakukan perbuatan itu merupakan suatu keadaan yang harus mereka perbuat. Dan mereka anggap itu wajar ketika mereka ada di dalam suatu situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, atau mereka ada dalam ancaman, sehingga mereka pun harus melakukan perbuatan yang jahat. Dalam pikiran mereka bahwa gampang untuk meminta ampun dari Tuhan. Memang betul, gampang ketika orang itu menyampaikan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mau bertobat meninggalkan perbuatan yang jahat. Tetapi ketika orang diperhadapkan dengan kesulitan hidup, dengan kebutuhan yang harus dia adakan, sekalipun dengan cara yang sebenarnya sadar itu adalah cara yang jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu sebenarnya dikatakan bertobatlah. Hendak menyampaikan kepada umat Tuhan, tidak hanya sekedar seruan kepada mereka atau semacam himbauan semata dan tanpa harus sungguh-sungguh disadari dalam diri, lalu kemudian dihayati di dalam hati, dan itu akan dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Seringkali kita keliru ketika di dalam kita melakukan sebuah perbuatan dan kita menganggap bahwa perbuatan itu seakan-akan tidak penting, sehingga kita tidak juga meminta pengampunan daripada Tuhan. Kadangkala kita berpikir, ini masih kecil perbuatan saya, dosa saya. Nah, kalau kita lakukan dengan ukuran besar dan kecil dalam perbuatan dosa, maka dengan demikian kita tidak akan sadar dan bertobat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua dalam kehidupan kita bersama dengan anak-anak, dan Tuhan juga karuniakan ada cucu-cucu, pasti kita selalu juga mau mengingatkan anak cucu kita dengan kehidupan yang mereka jalani hari lepas hari. Pastilah mereka juga tentu menyampaikan bagaimana kesusahan, kesulitan mereka, perjuangan yang harus mereka lakukan. Mereka pasti ada dalam kebosanan mereka, keletihan mereka, sehingga kadang-kala juga untuk mengatasi sebuah persoalan itu atau masalah atau pergumulan, kadang-kala ditawarkan dengan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan Tuhan. Maka di sini tentu Bapak Ibu dalam keberadaan masing-masing di tengah-tengah keluarga, kita selalu mau berpikir bahwa kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terus-menerus dalam kejahatan, maka Tuhan katakan, ingat, aku tidak akan melupakan dosamu. Sehingga dengan waktu Tuhan sesuai dengan tindakan Tuhan terhadap diri kita, bagaimana Dia akan menghukum setiap orang yang tidak mau bertobat dan menyadari akan kesalahannya. Tentu Bapak Ibu, kita tetap bersyukur dengan kehidupan kita hingga saat ini bersama dengan anak cucu. Kita tetap dalam kekuatan kasih dan sayang Tuhan. Kita masih bisa beraktivitas dengan keberadaan anak-anak dan cucu-cucu. Kita masih bisa membantu dan menolong mereka, walaupun itu dengan pikiran kita. Mungkin kita sudah tidak memiliki daya kekuatan yang dapat banyak membantu mereka dalam persoalan mereka, tetapi kehadiran kita adalah memberikan peringatan-peringatan, menyampaikan apa yang tidak Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Sehingga dengan demikian, kalaupun di dalam kehidupan kita ini juga selalu berada dalam perbuatan ataupun juga dalam sikap dan tindakan yang jahat, pasti kita mau untuk bertobat. Kita mau supaya kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan untuk mengatasi segala hal yang kita hadapi. Tuhan akan memberkati kita semua, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap memiliki hati yang senang, yang gembira dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya dalam hidup kami dan dalam segala keadaan kami. Kami tetap mau untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami juga taat
di dalam kehidupan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai bagi kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kami. Dalam persekutuan kaum lanjut usia, Tuhan juga akan selalu memberikan kemampuan bagi kami untuk ada di hadapan Tuhan, untuk terus kami boleh mengikat diri kami dengan Tuhan lewat setiap hidup persekutuan kami dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami dan Tuhan tetap menjaga kami di dalam masa tua kami. Kami yakin Tuhan menaruh akan sukacita dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Kami senantiasa nyatakan dengan kesukaan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan berkati seluruh keberadaan Bapak Ibu di dalam masa tua mereka. Kiranya ya Bapa, mereka dengan keseharian tetap ada di dalam rangkulan kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami percaya mereka juga tetap beraktivitas dengan kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani, setiap anak-anak Tuhan tetap memiliki hati yang bersyukur dan bersukacita, yang selalu juga akan menyatakan kehidupan yang mendatangkan kegembiraan lewat keberadaan anak-anak dan cucu-cucu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi semua Bapak Ibu di dalam masa lanjut usia mereka, dimanapun mereka berada. Hamba percaya bahwa Tuhan juga menolong mereka. Mereka ada di dalam kelemahan fisik. Mereka ada di dalam sakit penyakit. Maka Tuhan, berikan topangan tangan kasih dan kekuatan-Mu kepada mereka. Dan kami yakin mereka juga tetap memperlihatkan setiap apapun yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, mereka terus bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keberadaan kehidupan bersama dengan anak cucu dimanapun berada. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai, sehingga di masa tua pun kami tetap memperlihatkan kehidupan dalam cinta kasih yang daripada Tuhan satu dengan yang lain. Dan Tuhan berkati akan keberadaan anak-anak untuk juga mereka selalu mengasihi orang tua, menghormati, bahkan jadikan orang tua sebagai partner di dalam kehidupan keseharian dengan rasa hormat. Dan ketika mereka menerima pengajaran dan nasihat, mereka juga masih dapat mendengar dan taat. Bapa Surgawi, terima kasih
Tuhan juga akan menolong kami semua melewati masa saat ini dengan pandemi COVID-19. Kiranya ya Bapa, Engkau membentengi setiap keberadaan kami, supaya dengan demikian virus corona ini akan jauh dari diri kami. Kami mohon bersihkan ya Tuhan dunia ini, semua orang yang ada dalam sakit karena virus corona. Biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan, sehingga mereka juga sembuh. Dan kalaupun sudah banyak jiwa yang mengalami kematian, kami juga yakin bahwa Tuhan tetap memberikan kemampuan bagi keluarga untuk melihat segala kuasa Tuhan dan karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur pada saat ini di tempat kita masing-masing, dan kita akan menyerahkan itu dalam hidup pelayanan gereja Tuhan. Karena itu mari kita memberikan persembahan kita, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381. Kita juga akan mengakhiri ibadah ini. Kidung Jemaat 381. Baiknya yang pertama, yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita doakan persembahan kita, dan kita siap menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah pekerjaan gerejamu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami juga menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dan mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita.